Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang konsep dasar psikologi pendidikan. Apa sih itu? Nah, definisi dari psikologi pendidikan yaitu psikologi pendidikan adalah bidang studi yang menggabungkan prinsip-prinsip psikologi dengan praktik-praktik pendidikan. Tujuan psikologi pendidikan adalah untuk memahami cara-cara yang paling efektif dalam mengajar dan memfasilitasi pembelajaran, serta memahami proses belajar dan bagaimana itu mempengaruhi perkembangan individu. Psikologi pendidikan mencakup berbagai topik seperti motivasi dan persepsi siswa, desain kurikulum dan pengajaran, pengukuran prestasi, dan efektivitas program pendidikan. Dan yang kedua ada ruang lingkup psikologi pendidikan. Yang pertama yaitu ruang lingkup psikologi pendidikan menurut Serjabrata berada dalam peninjauan secara statis. Kajian psikologi tentang siswa dalam dunia pendidikan mencakup tentang gejala jiwa dan tingkah laku umum. Sedangkan dalam peninjauan dinamis, psikologi mencakup kajian psikologi tentang individu siswa dalam proses pendidikan, yakni perubahan tingkah laku. Dan yang kedua ada pokok bahasan mengenai proses belajar. Teori sampai teori belajar yaitu prinsip sampai prinsip belajar, hakikat belajar, jenis-jenis belajar, aktivitas belajar, manifestasi perilaku. Dan ada belajar dan faktor-faktor yang mempengaruhi belajar. Pokok bahasan mengenai situasi belajar, suasana dan keadaan lingkungan fisik, non-fisik, sosial, dan non-sosial. Dengan demikian, yang menjadi kajian adalah tentang belajar, proses belajar, situasi belajar, semua hal yang berkaitan dengan belajar. Dan yang ketiga, ada tujuan psikologi pendidikan. Ada pula tujuan dari psikologi pendidikan. Pada dasarnya adalah untuk mempermudah pendidik dalam menerapkan proses belajar mengajar. Dengan mempelajari psikologi pendidikan, paling tidak para calon guru atau guru telah mendapat gambaran mengenai kondisi dan situasi keberadaan diri pribadi, peserta didik, dan lembaga pendidikan. Oleh karena itu, para guru, konselor, dan semua personel dalam sekolah perlu memiliki pengetahuan yang lengkap dari seluk-beluk manusia sepanjang yang dapat diusahakan. Di mana pokok-pokok persoalan dalam psikologi pendidikan adalah merenungkan bagaimana menambah intensifikasi penyelidikan di lapangan. Dan yang keempat ada manfaat mempelajari psikologi pendidikan, yaitu belajar psikologi pendidikan berarti belajar tentang keterkaitan aspek psikologi seorang siswa pada proses pembelajaran, sehingga seseorang pengajar maupun calon pengajaran memiliki bekal dasar dalam menilai teknik pembelajaran yang efektif, diterapkan dalam keadaan tertentu maupun keadaan karakteristik siswa tertentu. Teknik pembelajaran juga menyangkut strategi, yaitu strategi dalam pembelajaran yang disampaikan apakah dapat dimengerti oleh siswa dengan baik atau tidak. Dan yang kelima, ada objek dan metode psikologi pendidikan. Sebagaimana dijelaskan Sumadi Suryobroto 1987, ruang lingkup objek kajian psikologi pendidikan dapat mencakup beberapa hal, antara lain, yang pertama, pembawaan, lalu lingkungan fisik dan psikologis, proses perilaku, pengembangan siswa, sifat dan jangkauan pembelajaran, faktor-faktor yang mempengaruhi belajar, mengukur pendidikan, hukum dan teori belajar, transfer belajar, aspek praktis mengukur pendidikan, kesehatan mental, statistik dasar, pendidikan untuk pembentukan karakter atau kepribadian, kurikulum sekolah dasar, dan kurikulum pendidikan menengah. Oke, untuk metodenya ada 5, yaitu metode eksperimental, metode kuesioner, metode klinis, metode introspeksi, dan metode case study. Oke, yang selanjutnya ada peranan psikologi perkembangan dalam pendidikan. Menurut Suparmi 2010, peranan psikologi perkembangan dalam proses pendidikan dibagi menjadi 6, yaitu dengan pengetahuan tentang perkembangan peserta didik, seorang pendidik akan dapat memberikan harapan yang realistis terhadap anak dan remaja. Yang kedua, membantu kita dalam memberikan respon
yang tepat terhadap perilaku tertentu seorang anak, dan juga membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berkaitan dengan arti dan sumber, pola berpikir, perasaan, dan tingkah laku anak. Oke, yang ketiga ada membantu pendidik mengenali kapan perkembangan normal yang sesungguhnya pada seorang anak dimulai. Dan yang keempat ada mempersiapkan anak menghadapi perubahan yang akan terjadi pada tubuh, perhatian, dan perilakunya. Oke, yang kelima ada memungkinkan para pendidik memberikan bimbingan belajar yang tepat kepada anak. Lalu dan yang terakhir ada membantu kita memahami diri sendiri, dan kita akan mendapatkan wawasan dan pemahaman perjalanan hidup kita sendiri.